Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini backgroundnya rada serius nih, buku-buku, karena memang mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan produktivitas. Oke, kali ini aku mau membahas tentang gimana sih cara aku untuk meminimalisir distraksi atau ya gangguan yang ada di handphone kita. Pastilah ya, buat kita semua handphone ini benar-benar menjadi benda yang terdekat dengan kita. Maksudnya dari bangun tidur sampai mau tidur nih pasti nggak pernah jauh-jauh dari kita. Dan memang ini membantu banget buat kita menjalankan keseharian kita sebagai apapun lah ya, sebagai profesional, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, sebagai ya semuanya deh, karena ini benar-benar komunikasi untuk semuanya, orang-orang di kantor, buat sama sesama orang tua murid, sama keluarga inti, keluarga besar, belanja, chatting sama teman, apapun itu semuanya dilakukan di sini. Dan juga semuanya berhubungan dengan kerjaan ya, kayak email dan lain-lain. Nah, tapi sering juga handphone ini malah jadi sumber ketidakfokusan kita, karena memang ada banyak sekali yang bisa dieksplor di sini kan, bener-bener kayak nggak habis-habis gitu. Kita bisa mencari informasi, bisa ngapain aja di handphone. Nah, gimana biar kita bisa tetap fokus dan nggak terlalu banyak gangguan dari handphone? Berikut beberapa cara dari aku. Ini screen the first screen ya, screen pertama, pokoknya layar pertama handphone aku. Seperti yang bisa kalian lihat, ini tuh appsnya nggak penuh, sama sekali nggak penuh, cuman ada setengahnya. Kenapa begitu? Wait, gimana sih? Oh, oke, kenapa begitu? Karena aku cuma mau app-app yang memang aku gunakan sehari-hari aja di halaman depan ini. Sehari-hari, dan bukan cuma sehari sekali, tapi memang bisa berkali-kali diceknya. Di sini ada apa aja? Pertama ya basic lah ya, kalender, karena sekarang kita ngelihat tanggal, ngelihat waktu itu kayak udah bukan di jam lagi sebenarnya, ini cuma buat gaya aja. Udah lebih sering lewat handphone. Terus selain kalender bawaan dari iPhone, juga ada kalender Google Calendar. Kenapa ada dua-duanya? Karena kalau di Google Calendar itu angkanya 31 melulu, nggak pernah berubah gitu. Jadi memang masih perlu sih kalender iPhone-nya. Terus kedua ya jam. Ketiga jadi ada email ya, email obvious lah ya, memang seharian harus cek email, terutama kalau lagi di luar kantor. Terus ada juga WhatsApp pastinya, dan ada browser juga, dan ada Family app dong. Kalau yang belum download harus download. Terus yang berhubungan dengan kerjaan ada Evernote. Gue udah pakai Evernote ini udah bertahun-tahun. Meeting notes dan lain-lain semuanya ditulis di Evernote, dan itu bisa diakses di iPad juga, bisa diakses di laptop juga, di mana-mana. Jadi selalu synced in semua notesnya. Terus juga ada reminder. Reminder ini buat gue naruh to-do list. Jadi semua to-do list, yang to-do list kantor atau to-do list personal, itu semua ditaruh di reminders. Dan ini juga sync in sama yang ada di laptop. Jadi nggak ada tuh kayak, aduh tadi gue nulisnya di laptop atau nulisnya di handphone, jadi harus ngecek ke device yang satunya. Itu nggak ada, karena semuanya langsung sync in secara bersamaan. Terus juga ada Instagram dan YouTube pastinya. Kalau Instagram dan YouTube buat aku bukan cuma buat personal ya, tapi juga ini menyangkut kerjaan banyak banget. Terus ada ya fotos, terus ada kamera, terus penting tiap hari kan harus foto, lipstick paling nggak. Terus juga ada Nike Run Club, NRC. Ini sebenarnya nggak dipakai setiap hari, tapi I put it in the front just to give me reminders untuk selalu olahraga gitu. Jadi kayak ngerasa bersalah aja. Pokoknya pas ngeliat pertama ada Nike, jadi kayak harus oh ya belum olahraga nih, oh ya kapan nih terakhir olahraga dan lain-lain. So it serves as a reminder.
Terus juga ada Lumosity. Ada yang tahu nggak sih app Lumosity ini? Jadi Lumosity itu kayak games tapi lebih kayak brain game gitu ya, untuk stimulasi otak kita, dan permainannya tuh banyak banget di sini. Aku tuh bukan gamer, nggak pernah download game apapun, nggak pernah main game apapun, nggak ada gaming app di sini kecuali si Lumosity itu. Terus udah di halaman depan. Jadi buat aku yang di halaman depan ini benar-benar yang penting-penting aja. Itu meminimalisir distraction banget sih. Nggak yang pas buka, wah kayaknya banyak app yang menarik, warna-warni, dan ada notifikasi apa segala macam, dan kayaknya bikin gemes aja untuk kita iseng-iseng ngeklik, browsing-browsing, lihat-lihat, yang akhirnya kita kayak lupa waktu juga. Beberapa menit udah berlalu dan kita nggak nyadar. Yang kedua, rasa-rasanya menurut aku ya, kayaknya aku sih nggak sering download app. Jadi memang kalau nggak perlu-perlu banget nggak akan aku download. Ini bisa dilihat kayak ini tuh di screen kedua. Di screen kedua ada beberapa yang lumayan sering aku pakai, kayak misalnya Spotify, Gojek, BCA Mobile, terus ada Google Map dan lain-lain. Nah, sisanya itu dimasukin ke dalam satu folder, kayak misalnya ada folder foto dan video, ada folder yang berhubungan dengan kesehatan, dengan travel, terus ada beauty app juga. Beauty app tuh kayak platform-platform sejenis Femality tapi yang dari luar. Terus juga ada yang berhubungan dengan audio, listening, podcast, movies, dan lain-lain. Terus juga ada social, terus ada semuanya berhubungan productivity, dan juga shopping. Terus biasanya kadang-kadang kan memang kita suka download app. Nah, aku secara berkala sering go through semua app-app itu dan dilihat lagi sebenarnya dipakai nggak sih. Kalau nggak dipakai pasti langsung aku delete, karena aku nggak seneng banget di handphone aku ada app-app atau file-file yang sebenarnya nggak aku pakai. Ketiga, aku meminimalisir banget sih penggunaan sosial media. Jadi sosial media yang aku pakai yang ada app-nya itu di depan sini hanya ada Instagram dan Facebook. Terus kalau yang ada di dalam sini yang berhubungan dengan sosial itu cuma ada Pinterest aja, karena aku sering banget browsing inspirasi lah ya di sana, kayak dari mulai interior, outfit, semuanya lah itu pasti ada di Pinterest. Terus juga ada IGTV yang aku baru-baru ini download dan kayaknya abis ini juga mau aku delete karena aku nggak pakai. Terus ada Reddit, terus ya ada FaceTime yang sebenarnya nggak pernah dipakai juga tapi nggak bisa di delete. Terus udah di sosial aku cuman ada ini. Jadi udah lama banget, udah bertahun-tahun aku tuh udah delete appnya Facebook, aku delete appnya Twitter juga. Aku juga nggak pernah pakai Path. Pernah sih waktu itu pakai, terus kayak cuman update mungkin selama sebulan, habis itu nggak pernah pakai lagi. Jadi app-app itu udah sama sekali nggak ada. Aku kadang-kadang masih suka ngecek, terutama Twitter kalau lagi ada kayak ya kadang-kadang lagi ada isu-isu politik atau mungkin lagi ada macet, rusuh atau apapun, itu biasanya aku ngecek di Twitter. Tapi ngeceknya ya lewat browser aja. Aku buka browser, aku buka twitter.com dan aku search di situ. Begitu juga dengan Facebook. Jadi di handphone dan di laptop atau di iPad itu juga udah nggak ada appnya Facebook. Kalau mau ngecek ya aku buka dari browser. Jadi ya gitu, kalau aku sendiri ngerasa nggak ada faedahnya buat aku secara pribadi atau profesional, ya udah nggak usah aku download aja, toh masih bisa ngecek lewat browser. Oke, tadi udah 3, sekarang yang keempat, aku matiin semua notifikasi. Ya nggak semua sih, yang aku nyalain notifikasinya itu cuma email aja, karena memang itu penting. Jadi di email itu memang ada notifikasi sound, juga pop up gitu kalau misalnya kita lagi buka suatu app. Terus juga ada apa sih namanya, batch-nya ya, jadi ada angkanya di depan sini. Misalnya kalian bisa lihat
Kayak misalnya ini ya miss call, ya udah pasti ada lah ya. Terus juga ada badge icon untuk Female Daily app, dan juga untuk WhatsApp, tapi nggak bunyi dan nggak akan muncul notifikasinya yang berbentuk apa sih, pokoknya kayak pop up gitu. Terus ini ada reminders, di reminders itu kita bisa set deadline kan, jadi kalau misalnya ada yang deadline atau udah lewat deadline itu pasti ada badge iconnya. Jadi intinya ya aku atur sendiri aja sih, kapan aku mau ngecek Instagram, aku mau ngecek DM dan lain-lain. Aku nggak perlu dikasih tahu kalau ada setiap DM yang masuk, setiap message yang masuk, ada komen yang masuk dan lain-lain, itu aku nggak perlu. I'll check it kalau memang lagi sempat untuk ngecek. Dan anyway itu semua kan nggak urgent kan ya, nggak butuh dibales cepat, nggak butuh dicek cepet-cepet. Jadi itu kenapa aku ngerasa nggak perlu juga pasang notifikasi. Itu membantu banget sih untuk mengurangi distraction, karena kebayang nggak sih kalau kita lagi mengerjakan sesuatu terus yang namanya notifikasi itu masuk nggak berhenti-berhenti, terus walaupun kita mungkin nggak mau ngecek, tapi begitu kita lagi nulis email atau apa terus ada ting, itu pasti kita otomatis akan nengok kan ya, akan ngecek, terus ngelihat ada pop up siapa komen di foto kita atau apa tuh, pasti kita kayak pengen buru-buru ngecek, terus pengen buru-buru bales dan lain-lain, yang akhirnya ya udah ambiar semua itu fokusnya kita, ritme yang lagi kita mood apa ya, ritme atau mood yang lagi enak-enaknya nih, lagi kerja, lagi pengen cepet-cepet nyelesain suatu kerjaan, terus tahu-tahu ya hilang begitu aja karena kita nggak tahan lihat notifikasi. Terus buat aku juga kayaknya nggak enak banget ya kalau misalnya kita ngelihat handphone terus ngelihat di semua app itu ada banyak banget angka-angka dan notifikasi ini itu, tuh ngerasanya kayak kita dikejar-kejar banget ya. Terus ngerasa kayak we'll never get anything done gitu, karena kayaknya oke, clear out message yang di Instagram terus tau ada notifikasi yang lain-lain, kayaknya memang ya nggak akan kelar-kelar gitu ya namanya notifikasi itu. Terus mau sampai kapan kayak gitu terus-terusan? Kalau aku sih nggak mau. Jadi cukup notifikasi itu ada di email yang memang itu penting banget buat aku. Terus yang ke berapa nih? 5 kayaknya ya. Itu aku keluar dari grup banyak banget sih di WhatsApp. Ya WhatsApp itu banyak lah ya, WhatsApp grup kantor, kayak semua divisi itu ada WhatsApp grupnya sendiri. Belum lagi WhatsApp grup keluarga inti, keluarga besar, terus juga ada WhatsApp grup ibu-ibu sekolahan, ada 2 anak, ada WhatsApp grup yang kelas inti, ada yang satu angkatan. Terus pokoknya banyak banget lah ya WhatsApp grup yang ini. Nah jadi kayak di awal tahun ini deh, aku keluar banyak banget grup, ada kali 15 atau mungkin lebih ya grup-grup yang aku keluar, karena apa ya, aku ngerasa nggak ada faedahnya aja sih di situ. Walaupun hubungannya sebenarnya baik sama semua orang-orang di situ, tapi ya namanya di grup itu kadang-kadang ada aja kan yang share tentang politik lah, tentang agama lah, tentang apapun lah, sharing-sharing yang kadang-kadang receh, lucu, ada juga yang aduh nggak banget ya gitu. Terus juga ada yang ya mungkin sharing-sharing bermanfaat, tapi menurut aku nggak lihat pun aku nggak apa-apa gitu. Awalnya sempat di mute dulu aja sih gitu, ya udah di mute dulu, tapi ternyata menurut aku mute di WhatsApp itu nggak terlalu berpengaruh ya, karena tetap kita, maksudnya conversationnya tuh tetap masuk dan itu tetap ke bump up ke atas, kita ngelihat angka conversationnya di situ, jadi kayak percuma gitu, sama aja. Akhirnya ya udah aku keluar semua, dan jadi setelah keluar dari grup itu aku ngerasa kayak lebih tenang aja sih, enak banget gitu loh buka WhatsApp, cuma ada beberapa message, kadang-kadang banyak juga sih kalau misalnya habis meeting yang berjam-jam nggak sempet cek WhatsApp. Cek WhatsApp yang benar-benar memang berhubungan dengan kita langsung gitu. Jadi ya tinggal langsung jawab aja, daripada kayak kita buka terus kayak wow ada puluhan, ada bahkan ratusan. Terus tapi itu sesuatu yang ya akhirnya nggak dibaca juga gitu. Paling kita cuma asal cek aja, asal klik aja biar notifikasinya tuh hilang. Walaupun emang bisa segampang itu gitu, kita tinggal cek dan semuanya hilang, tapi kayak tetap aja ketika kita buka itu udah bikin kayak otak tuh jadi mumet, kayak ini apaan sih kok banyak banget, udah kayak gitu.
Jadi itulah kenapa aku akhirnya memutuskan keluar dari banyak grup. Itu dulu dari aku, semoga ada faedahnya. Kalau kalian ada tips dan trik lain gimana caranya mengurangi distraction yang ada di handphone, sharing juga ya di komen ini. Thank you, have a productive week.